Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen ngebahas AMD Ryzen 6000 series mobile lagi nih. Tapi kali ini gue pengen fokus untuk ngebahas seri U-nya karena di sebelah gue ini udah ada laptop yang kebetulan memang menggunakan AMD Ryzen 6000 series untuk versi U ya. Ini adalah Asus ZenBook S13 UM530Ta. Kehadiran dari AMD Ryzen 6000 series ini memang cukup menggembirakan ya karena secara konfigurasi memang ini keren banget, CPU ditambah lagi punya integrated GPU yang memang kencang banget, dan dari awal gue bisa bilang bahkan di kelas 15 wattnya pun untuk integrated GPU-nya ini memang kenceng parah sih. Laptop ini bisa dibilang varian non-gaming dari ROG Flow X13 kali ya, karena emang lumayan mirip bentuknya, tapi nggak sampai 2-in-1 ya. Cuma bisa 180 derajat aja untuk engselnya. Yang membedakan di laptop ini ya spesifikasi dan peruntukannya. Itu sebabnya di ZenBook ya dikasih layar OLED, terus nggak ada XG Mobile. Jadi ini I/O-nya sobat dongle ya, karena full USB Type-C cuy. Ya untuk konteks ultra thin begini bisa dimaklumi, dan untuk tambahan mouse atau headset pun rata-rata penggunanya akan memilih untuk peripheral wireless. Ini sorry ya kalau misalkan gue nge-preview laptopnya tuh agak sebentar, karena memang fokus pembahasan gue kali ini bukan lebih kayak review laptop, tapi memang pengen membahas soal si CPU-nya ini. Untuk keyboard dan touchpad-nya gue suka, terutama touchpad-nya sih. Ya ZenBook sih, seri S pula gitu ya kan. Ngoceh parah gue sih pasti kalau misalkan dikasihnya busuk. Ditambah lagi di sini udah ada number pad juga yang menjadi ciri khas dari ZenBook. Layar di sini pakai panel OLED 100% DCI P3 dengan delta I di bawah 2. Ini touchscreen juga dengan response time 0,2 ms. Andai ini laptop 2-in-1, aduh the best deh buat coret-coret. Padahal dimensinya udah bagus banget loh ini laptop. Ditambah lagi beratnya juga cuma 1,1 kg, gokil. Terus webcamnya nih, gue lihat-lihat kayaknya Asus udah mulai concern nih dengan webcam bawaannya. Ya meski masih di kelas atasnya aja sih. Satu lagi yang gue seneng dari Asus ZenBook kali ini. Lihat nih, logo di bagian depannya udah bukan logo Asus lagi. Kali ini logo yang digunakan tuh diadopsi dari logo ProArt ya. Ini jauh lebih baik dan bikin kesan eksklusivitas ZenBook kelihatan ketimbang sebelumnya yang cuma nempelin logo Asus doang. Mengenai spesifikasinya, ini menggunakan AMD Ryzen 7 6800U dengan AMD Radeon 680M sebagai integrated GPU-nya, RAM-nya 16GB LPDDR5, ada 1TB NVMe PCIe Gen 4 SSD, Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.2, include Windows 11 plus Office Home Student. Nggak ada opsi upgrade memori untuk laptop ini karena dia menggunakan LPDDR5 yang berarti RAM-nya udah tersolder. Jadi cuma M.2 aja semisal dirasa kapasitasnya kurang. Fitur lainnya pada My Asus ada AI Noise Cancelling, Battery Health, Profile Power, dan lain sebagainya. Tapi yang gue senengin sih dari ZenBook ini juga salah satunya adalah SSD. Karena SSD-nya nggak di-nerf dong di ZenBook ini. Come on Asus, kenapa di ROG Zephyrus malah di-nerf SSD-nya? Pakai versi kentang pula. Ayolah. Ya udahlah ya, kita kembali lagi fokus untuk bahas AMD Ryzen 6000 series untuk versi U. Untuk kelas 8 core 16 thread di level 15 watt, apakah ini CPU yang kencang? Kencang banget. Perbedaannya emang nggak terlalu signifikan dari 5800U untuk multicore-nya. Tapi kemampuan single core ini meningkat berkat turbo boost yang kali ini ada di angka up to 4,7 GHz. Ini juga disebabkan karena improvement di bagian fabrikasi ya, karena ini naik ke 6 nanometer. Tapi tentu yang namanya CPU 15 watt nggak memiliki clock speed yang selalu konsisten. Clock speednya tuh kalau 15 watt udah pasti bakalan kayak roller coaster. Naik turun banget gitu ya. Jadi memang kurang direkomendasikan sebagai CPU gaming. Kalau misalkan kita mau menggunakan laptop dengan CPU kelas 15 watt itu untuk gaming. Karena biasanya pasti ada aja yang namanya patah-patah, stuttering, karena ya gitu, clock speednya naik turun. Meskipun ya Radeon 680M-nya ini kencang untuk ukuran integrated GPU, ini nggak sekencang versi HS sih, karena TDP-nya lebih rendah ya. Tapi jika dibandingkan dengan Iris Xe Graphics, ya jauh sih. Ditambah lagi kali ini Radeon 680M juga dibekali dengan encoder H264 meski sebatas di resolusi Full HD, seenggaknya untuk playback jadi lebih lancar daripada APU Vega. Cuma untuk ekspor memang perlu sedikit sabar aja, karena balik lagi, TDP pada seri U ini setengah lebih rendah dari versi HS.
apalagi versi H atau versi HX. Dan gue cukup memaklumi hal tersebut. Menurut gue bisa sedikit mengimbangi Intel Iris Xe di bagian productivity aja, itu udah bagus. Karena di APU RDNA 2 untuk yang 15 watt ini, dia tetap punya bonus untuk kemampuan gaming yang jauh lebih oke daripada Intel Iris Xe Graphics. Gue bilang kemampuan lebih oke, emang karena ini iGPU meski 15 watt masih bisa handling game AAA seperti Death Stranding 30 fps dengan setting very high loh. Lu nggak salah denger ini beneran very high cuy. Gila banget kan ini CPU 15 watt, yang harusnya kentang bisa kayak gini. Cuma, semisal kalian main game yang tipikalnya itu CPU bound, katakanlah game AAA seperti Deathloop. Ini sebenarnya nggak terlalu CPU bound, tapi udah lumayan terasa patah-patahnya. Bahkan bisa dibilang patah-patahnya bukan main sih. Ini efek dari clock CPU yang naik turun seperti yang gue bilangin tadi. Ya karena terhambat di power yang sebatas 15 watt aja. Tapi ya termaafkan sekali lagi, toh ini Zenbook, jadi gue juga nggak merekomendasikan ini untuk gaming cuy. Kemampuan CPU ini sangat-sangat menjanjikan, tapi gue harus kasih tahu ke lu beberapa hal nih untuk AMD Ryzen 6000 series. Yang perlu gue kasih tahu itu salah satunya adalah kalian jangan berekspektasi kalau AMD Ryzen 6000 series ini bisa disematkan ke laptop yang quote-unquote murah gitu ya. Karena menurut gue sulit nge-package si AMD Ryzen 6000 series ini ke dalam laptop yang memang akan dijual dengan harga yang memang sangat-sangat rendah. Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah karena si AMD Ryzen 6000 series ini nggak mendukung untuk memori DDR4. Yang dimana untuk modul memori DDR5 sendiri itu secara harga memang masih tinggi. Jadi mau dijual semurah apapun harganya akan tetap lebih tinggi gitu karena ya memori DDR5-nya ini. Pada data spesifikasi detail dari CPU ini menyebutkan bahwa dukungan memorinya hanyalah DDR5 dan LPDDR5. Ini adalah satu hal yang menyulitkan CPU ini sulit ditempatkan pada laptop murah. Karena saat ini harga memori DDR5 sendiri masih tergolong tinggi. Nah harusnya arsitektur Zen 3 itu kan memang sebenarnya mendukung untuk memori DDR4. Bener, itu nggak salah. Jadi di sini bukan dari Zen 3-nya menurut gua, tapi ini lebih tepatnya ke APU RDNA 2-nya. Jadi untuk codename Rembrandt ini makanya dia nggak ada untuk support memori DDR4. Yang mungkin si RDNA 2 ini kayaknya memang nggak mendukung untuk share dengan memori DDR4. Mungkin, ini gue masih asumsi sih sebenarnya, tapi gue punya beberapa alasan dari asumsi gue ini. Pertama, AMD Ryzen 7000 series desktop juga kurang lebih seperti itu. Gak ada dukungan DDR4. Kedua, AMD udah sempat ngerilis codename Cardinal, yaitu CPU yang sebenarnya digunakan oleh PlayStation 5. Isinya terdiri dari arsitektur Zen 2 dan APU RDNA 2. Gue juga udah sempat bahas soal si Cardinal ini dan ada videonya. Itu bentuknya semacam kayak PC Mini ITX, jadi udah barebone. Ya udah ada motherboard Mini ITX-nya, udah nempel SoC-nya di situ untuk CPU-nya. Nah, di Cardinal ini, dia tuh RDNA 2-nya mati. Jadi bener-bener nggak kayak PS5. Padahal di dalam CPU-nya tuh ada RDNA 2-nya, cuma dimatiin. Nah, kira-kira kenapa tuh RDNA 2-nya dimatiin? Dan untuk PlayStation 5 sendiri, atau konsol modern sekarang, atau konsol next gen sekarang, itu memang RAM-nya juga menggunakan graphics memory kan, jadi dia nggak menggunakan RAM lagi gitu. Jadi udah bawaannya memang udah pakai GDDR. Jadi meski ini masih sekedar asumsi aja dari gua, cuma gua sangat yakin akan hal ini. Menariknya sih kali ini AMD udah pasti bakalan bisa bersaing untuk laptop kelas bisnis profesional seperti Zenbook kayak gini. Untuk mereka yang nggak mikirin Thunderbolt, solusi paling efisien dan kenceng saat ini ya cuma Ryzen 6000U series di kelas atas. Mau lawan i7 seri U, kebanting cuy. Sementara kalau Intel seri P udah beda segmentasi lagi. Tapi di satu sisi, si AMD ini bakalan kesulitan nih kayaknya untuk ngejar di pasar entry level. Alasannya ya balik lagi ke dua faktor yang udah gue sebutin barusan itu. Lu lihat aja nih ya, Ryzen 6000 seriesnya cuma sampai Ryzen 5 kok. Ryzen 3-nya masih tetap pakai Zen 3 ditambah APU Vega. Itu bukan Ryzen 6000 series pula. Karena ya udah pasti ini laptop DDR4. Yang pakai RDNA 2 pasti rata pakai DDR5 semua. Emang agak dilema ya, di satu sisi AMD kayaknya lagi pede-pedenya nih untuk bersaing di pasaran, terutama untuk Ryzen 6000 series seri U ini. Terutama di varian-varian di kelas atasnya. Tapi di satu sisi kayaknya emang AMD mau nggak mau harus ngerem dulu. Karena ya mau bagaimanapun agak sulit untuk bikin laptop yang quote-unquote murah gitu ya. Sementara harga memori DDR5-nya sendiri memang masih cukup tinggi. Jadi mungkin
AMD baru bakalan bikin Ryzen 3 6000 series ini, gua rasa ya kalau memori DDR5 itu harganya udah mulai make sense. Karena sekarang harga memori DDR5 tuh kalau kalian cek pasaran aja, itu harganya bisa 2 kali lipat daripada DDR4 loh. Jadi semoga video ini cukup membantu ya untuk kalian yang mungkin udah mulai berekspektasi, mulai nungguin Ryzen 6000 series untuk yang kelas entry-nya, Ryzen 3-nya gitu mungkin kan. Jadi kalian udah mulai menurunkan ekspektasi sedikit-sedikit lah gitu. Buat yang pengen ngerasain RDNA 2 di Ryzen 3 gitu ya. Ya kalian tungguin dulu lah, sabar-sabar. Siapa tahu nanti AMD bikinin nih untuk 6000 seriesnya ya. Setelah memori DDR5-nya memang udah mulai terjangkau. Jadi bisa terrealisasikan lah untuk laptop-laptop murah yang menggunakan Ryzen 6000 series plus RDNA 2-nya sebagai integrated GPU. Segitu aja dulu video dari gua, silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Zupki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.